Kebo Iwa adalah legenda dari Provinsi Bali yang terkenal akan kekayaan seni dan budayanya. Kebo Iwa adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Pulau Dewata ini, yang bercerita tentang terbentuknya danau dan gunung batur, bertepat di wilayah Kintamani, gunung berketinggian 1717 mdpl, dikenal sebagai gunung api yang masih aktif. Tak hanya menjadi objek wisata favorit untuk melihat terbitnya matahari, Gunung Batur pun memiliki makna penting bagi kepercayaan yang dianut masyarakat Bali. Dalam ajaran Hindu, gunung tersebut dianggap sebagai sumber kesejahteraan yang wajib dilestarikan. Dikisahkan di suatu desa di Pulau Bali, pada sewaktu-waktu hiduplah sepasang suami istri yang rukun dan berkecukupan, namun kebahagiaan kurang lengkap karena mereka rasakan. Bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Setiap hari mereka tak berhenti berdoa kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Tuhan, berikanlah kami keturunan, ucap sang suami. Kami akan merawatnya dengan sepenuh hati, ucap sang istri. Setiap hari mereka berdoa. Dan hingga suatu hari doa mereka akhirnya dijawab oleh langit. Bayi itu ternyata istimewa karena pertumbuhannya sangat cepat. Meski bayi, porsi makannya menyerupai orang dewasa. Semakin hari ia tumbuh semakin besar, hingga bertambah pula nafsu makannya. Lama-kelamaan, tubuhnya melebihi ukuran orang dewasa. Lantas, orang-orang pun memanggilnya dengan Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Kebo Iwa yang semakin besar membuat kedua orang tuanya kewalahan. Kedua orang tuanya tak sanggup lagi memenuhi nafsu makan Kebo Iwa, sehingga meminta bantuan dari warga desa. Sejak itu, kebutuhan pangan Kebo Iwa turut ditanggung oleh seluruh penduduk desa. Selain nafsu makannya, Kebo Iwa juga terkenal akan sifat yang pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Kebo Iwa akan merusak lingkungan sekitarnya. Kebo Iwa bisa menghancurkan rumah warga, bahkan tak segan merusak pura ketika merasa makanannya kurang. Tentu saja hal ini semakin meresahkan warga desa. Meski begitu, Kebo Iwa sebetulnya dapat diandalkan. Karena tubuh dan tenaga yang besar, Kebo Iwa kerap diminta pertolongan untuk mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, membendung sungai, hingga menggali sumur. Warga desa merasa kagum menyaksikan kehebatan Kebo Iwa. Maafkan kami tak sanggup lagi memenuhi makanannya. Mohon bantu kami. Sejak itu, seluruh warga desa bergotong royong menyediakan makanan untuknya. Penduduk sekitar tak berani menolak. Mereka takut Kebo Iwa akan mengamuk kalau tidak diberi makan. Saat dewasa, Kebo Iwa bertumbuh tinggi besar hampir sebesar bukit. Kekuatannya seperti topan. Tak ada penduduk desa yang berani membuatnya marah. Karena kalau marah, dia akan menghancurkan segalanya. Atas jasanya tersebut, Kebo Iwa tidak meminta imbalan macam-macam pada penduduk desa. Ia hanya meminta persediaan makanan yang cukup. Porsi makan Kebo Iwa yang sama dengan porsi makan untuk 1.000 orang. Jika penduduk desa sedang tidak membutuhkan tenaganya, mereka tetap harus menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Sebab jika tidak, Kebo Iwa bisa merasa marah dapat mencelakakan seluruh penduduk desa. Namun, lama-kelamaan, penduduk desa tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan makannya. Kebo Iwa kelaparan. Tubuhnya berguncang menahan rasa lapar. Dalam amarahnya, Kebo Iwa menghancurkan tanah dan gunung. Dari amukannya itu, terbentuklah danau batur yang sangat megah. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Kebo Iwa ini adalah sifat serakah, egois, tamak, serta melakukan segala sesuatu demi kepentingan pribadi dapat berujung merugikan diri sendiri dan sekitar. Meski kita
hebat dan kuat sebagai individu jika kita tidak merasa kasih. Lingkungan dan sesama pun tak akan menerima kita. Sebaliknya, jika memiliki kelebihan maupun kekurangan, kita harus tetap rendah hati dalam membantu maupun menerima bantuan sesama.